Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada. Damai sejahtera buat kita semua dari Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti biasanya, setiap hari kita merayakan pestanya orang-orang kudus. Hari ini hari Senin, tanggal 14 Maret tahun 2022, kita merayakan pestanya Santa Matilda Pengaku Iman. Saya akan menceritakan bagaimana kisah perjalanan Santa Matilda ini. Dengarkan ya, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Matilda lahir kira-kira pada tahun 895. Ia kemudian menikah dengan Henry I, putra Adipati Sakon, yang menjadi Raja Jerman pada tahun 919. Tuhan menganugerahkan kepada mereka anak-anak yang cerdas. Otto yang kemudian menjadi Otto I, Kaisar Jerman dan Kaisar Romawi Suci. Henry yang menjadi Adipati Bavaria, Bruno yang menjadi Uskup Agung di Cologne, dan kemudian dihormati oleh gereja sebagai orang kudus, dan Gerberga yang menikah dengan Raja Louis IV dari Perancis. Ketika suaminya meninggal pada tahun 936, Matilda membakti dirinya kepada karya-karya cinta kasih. Ia lebih banyak memperhatikan kehidupan rohaninya. Ia mendirikan biara-biara di Nordhausen, Quedlinburg, dan di Enger. Anak-anaknya Henry dan Otto sering memarahinya, ibunya, karena sangat banyak memboroskan harta kekayaan untuk membantu orang-orang fakir miskin. Meskipun demikian, mereka tetap menghormati Matilda ibunya. Hal ini terlihat dengan tindakan Otto terhadap ibunya. Ketika Otto pergi ke Roma untuk dimahkotai sebagai Kaisar Roma, ia menyerahkan kekuasaan kerajaan Jerman kepada ibunya. Matilda memimpin kerajaan Jerman hingga kematiannya pada tanggal 14 Maret 968 di sebuah biara yang didirikan di Quedlinburg. Begitulah Bapak Ibu, Saudara-saudari, tentang kisah perjalanan Santa Matilda Pengaku Iman yang kita rayakan hari ini. Semoga kita yang mendengarkan semakin diberkati dan kita bahkan bisa meniru sifat sikap apa yang telah dijalankan oleh Santa Matilda ini terhadap sesamanya, terhadap kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dia rela berkorban demi memuliakan nama Tuhan kita, dan juga dia mau membagikan sebagian kelebihan bahkan kekurangannya, yaitu harta, untuk memuliakan nama Tuhan. Semoga kita semakin diberkati dengan mendengarkan cerita dan merayakan perjalanan kisah para santo dan santa hari ini. Saya mohon pamit dulu untuk melanjutkan bacaan liturgi dan juga membacakan renungan harian Katolik hari ini. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hari ini hari Senin, tanggal 14 Maret tahun 2022. Bacaan pertama diambil dari kitab Daniel 9 ayat 4b sampai 10. Ah, Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu.
kami pun tidak taat kepada hamba-hambamu, para nabi, yang telah berbicara atas namamu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa-bapa kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar. Patutlah kami malu seperti pada hari ini, kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad kepada Engkau. Ya Tuhan, kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapa-bapa kami, patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami, ada belas kasih dan pengampunan, walaupun telah memberontak terhadap Dia, dan tidak mendengarkan suara Tuhan, Allah kami, yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi, hamba-hambanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan Injil diambil dari kitab Lukas 6 ayat 36 sampai 38. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaknya kamu murah hati, sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik dan dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Harian Katolik hari ini, hari Senin, tanggal 14 Maret tahun 2022. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa manusia tidak pernah membuat kesalahan buruk dan melakukan sesuatu yang sangat salah. Jadi, berbuat salah adalah manusiawi. Tapi kesalahan terbesar yang bisa dilakukan manusia manapun adalah tidak meminta maaf. Jadi, setiap kali kita membuat kesalahan buruk atau melakukan sesuatu yang benar-benar salah, kita harus mengakuinya dan tindakan selanjutnya adalah meminta maaf dan menebusnya. Itu adalah doa Daniel pada bacaan pertama saat dia memohon kepada Tuhan untuk bangsanya. Dia mengaku bahwa mereka telah berdosa, melakukan kesalahan, bertindak jahat, dan mengkhianati perintah Tuhan. Jadi, berbuat salah itu manusiawi, tapi mengampuni itu ilahi. Dan Tuhan mengampuni umat-Nya
berulang kali atas dosa yang berulang dari umat-Nya. Ya, Tuhan akan selalu mengampuni kita saat kita berbuat dosa dan berbuat salah. Dan tentu saja kita harus bertobat dan menebus dosa-dosa itu. Kita melakukan itu dengan melakukan penebusan dosa dan melakukan penebusan atas dosa-dosa kita. Tetapi apa yang Tuhan benar-benar inginkan dari kita adalah juga mengampuni orang lain seperti Dia telah mengampuni kita. Itu ada di dalam doa Bapa kami. Tuhan mengampuni kita, dan pada gilirannya kita harus mengampuni mereka yang melakukan kesalahan kepada kita. Pengampunanlah yang akan memutuskan lingkaran setan dosa. Memang, mengampuni itu ilahi. Dan dalam pengampunan itulah kekuatan dosa dipatahkan dan penyembuhan dapat dimulai. Semoga demikian. Amin.